sepak terjang dari PDIP ini luar biasa ya. Terus menyerang Anies Baswedan, terus menyerang pendukungnya Anies Baswedan, mencoba mendegradasikan Anies Baswedan. Bendera Belanda itu adalah pejuang. Oke. Kalau sekarang yang nyuruh merobek itu ya orang yang ada di dalam. Kan mesti yang merobek yang dari luar kan. Kalau yang di dalam itu pengkhianat justru. Jadi ya itu cara membuat metafor juga kadang-kadang kacau. Dan saya kira ini sebenarnya nggak terlalu terkejut kalau ada tekanan-tekanan semacam itu gitu ya, karena memang seperti kita perkirakan akan ada ketegangan-ketegangan semacam itu setelah Nasdem mendeklarasikan Anies, dan sekarang ini di dunia maya mulai diserang dengan namanya bukan Nasdem lagi tapi diubah jadi Nasdrun, Nasional Demokrat tapi kadrun. Oke. Nah, setidaknya kalau saya merasa pada dua aspek yang paling menakutkan, yaitu menggetarkan, Anies sebut sambutan warga Sumut seperti air bah. Anies kembali menggunakan keahliannya dalam menata kata indah untuk memuji dirinya sendiri. Dimohon kuatkan mental dan bersiaplah. Ini cerita mengenai Anies yang melakukan kunjungan ke Sumatera Utara beberapa hari lalu. Anies menyebut sambutan warga seperti air bah. Air bah, ngeri kali bah, paten kali orang ini ya, sampai-sampai warga yang datang kayak air bah. Kemarin dari semua gelombangnya menggetarkan. Gelombang dirasakan di mana-mana. Saya sendiri terus terang tidak membayangkan. Saya diberitahu Pak Iskandar di bandara, diberitahu akan ada penjemputan di bandara. Saya pikir dijemput di bandara, begitu dijemput di bandara dikirimin air bah di bandara. Saya tidak mengira sebanyak itu. Keluar dari bandara kita jalan ke tol. Ternyata dari bandara ke tol ternyata banyak warga Sumut yang menyambut, kata Anies. Kalau kalian sudah baca artikel saya sebelumnya, kalian pasti sudah tahu kenapa mereka menyambut seperti itu. Ini dari pengakuan warga sendiri. Anies ternyata bisa juga diperdayai oleh sebuah dukungan semu, tapi pemilihan kata-katanya sungguh menggetarkan. Gelombang dukungan sungguh menggetarkan sambutan Bah Air Bah. Ini bahasa khas novel yang bisa membuat pendukungnya jungkir balik kegirangan. Bukan soal satu orang, ini artinya ada begitu banyak orang yang menginginkan adanya perubahan. Menginginkan adanya perubahan dan itu bergerak sendiri pasti bisa merasakan atau dirasakan. Mana mobilisasi dan partisipasi jelas Anies. Nah kan dia tidak tahu apakah itu mobilisasi atau bukan. Kita yang sering bertemu kumpulan orang bisa merasakan mana yang mobilisasi, kapan itu partisipasi, ketika itu partisipasi yang datang dari hati. Tadi saya sampaikan bila niat baik untuk melakukan, bila orang baik berkumpul dengan tujuan baik, maka kita yakin akan menciptakan pintu-pintu keberhasilan, katanya. Jadi ada satu komentar dari seorang netizen, entah benar atau tidak silahkan nilai sendiri. Jadi netizen ini juga kebetulan ada di Medan saat Anies datang. Katanya sih yang jemput tidak lebih dari 2.000 orang sewaktu di Masjid Raya Medan. Di situ ramai bukan karena ada Anies tapi memang karena waktu sholat Jumat. Sewaktu di kantor cabang Nasdem juga tidak ramai dan tidak sampai membuat kemacetan parah jalan. Di Medan, pamor Anies tidak dianggap, bahkan kebanyakan masyarakat cuek saja dengan kehadirannya. Dari video yang pernah saya lihat, Anies nongol di atas mobil, lalu menyebut warga. Kalau dilihat sih tidak banyak, bahkan mobilnya dikelakson berkali-kali oleh warga yang merasa perjalanannya terganggu. Di Medan, Anda berhenti sebentar saja atau mengganggu jalan orang lain bakal dikelakson sampai telinga sakit. Masa yang cuma ribuan saja dibilang kayak air, ini seperti kelompok sebelah yang doyan demo. Masa secuil dibilang membludak dan tumpah ruah, masa yang hanya seratusan ribu dibilang ada 7 juta masa. Kalau otak sedang stres, bolehlah percaya dengan klaim tersebut. Kalau ini mah gampang, tinggal pinter-pinter ambil sudut pengambilan foto atau video yang bagus, bakal terlihat masa yang tumpah ruah. Gelombang dukungan yang kayak air bah itu misalnya yang bikin jalanan macet total selama berjam-jam, sehingga terpaksa ditutup dan arus lalu lintas dialihkan. Sudahlah, Anies tak usah menggunakan bahasa hiperbola untuk memuji dirinya sendiri. Kita semua sudah tahu kehebatan Anies terkait ini, tidak usah dibanggakan lagi karena semua medali emas sudah bisa diborong semuanya. Sekarang ini orang bodoh pun sudah paham kalau Anies cuma pintar ngomong, tidak sebanding dengan kinerjanya. Kalian sudah lihat sendiri kah gimana Anies memoles dirinya dengan kalimat-kalimat yang aduhai? Anies memang cocok jadi filsuf atau motivator. Masa orang model begini mau jadi presiden? Memangnya rakyat butuh makan kata-kata? Memangnya rakyat bisa kenyang dan sejahtera hanya dengan modal kata-kata indah? Ini baru Sumut loh, belum lagi wilayah lain yang akan Anies kunjungi.
Bahasa apa lagi yang akan dia pakai? Dukungan mengerikan kayak tsunami. Anies kembali menggunakan keahliannya dalam menata kata indah untuk memuji dirinya sendiri. Ini cerita mengenai Anies yang melakukan kunjungan ke Sumatera Utara beberapa hari lalu. Anies menyebut sambutan warga seperti air bah. Air bah, ngeri kali bah, paten kali orang ini ya, sampai-sampai warga yang datang kayak air bah. Kemarin dari Sumut, gelombangnya menggetarkan, gelombang dirasakan di mana-mana. Saya sendiri terus terang tidak membayangkan saya diberitahu Pak Iskandar di bandara. Diberitahu akan ada penjemputan di bandara, saya pikir dijemput di bandara. Begitu dijemput di bandara, dikirimin air bah di bandara. Saya tidak mengira sebanyak itu. Keluar dari bandara kita jalan ke jalan tol. Ternyata dari bandara ke tol ternyata banyak warga Sumut yang menyambut kata Anies. Kalau kalian sudah baca artikel saya sebelumnya, kalian pasti sudah tahu kenapa mereka menyambut seperti itu. Ini dari pengakuan warga sendiri, Anies ternyata bisa juga dipercayai dan diperdayai oleh sebuah dukungan semu. Tapi pemilihan kata-katanya sungguh menggetarkan, gelombang dukungan sungguh menggetarkan. Sambutan Mbak Air Bah ini bahasa khas novel yang bisa membuat pendukungnya jungkir balik kegirangan. Bukan soal satu orang, ini artinya ada begitu banyak orang yang menginginkan adanya perubahan, dan itu bergerak sendiri pasti tidak merasakan atau dirasakan mana. Mobilisasi dan partisipasi jelas Anies. Menggetarkan, Anies sebut sambutan warga Sumut seperti air bah. Anies kembali menggunakan keahliannya dalam menata kata indah untuk memuji dirinya sendiri. Dimohon kuatkan mental dan bersiaplah. Ini cerita mengenai Anies yang melakukan kunjungan ke Sumatera Utara beberapa hari lalu. Anies menyebut sambutan warga seperti air bah. Air bah, ngeri kali bah, paten kali orang ini ya, sampai-sampai warga yang datang kayak air bah. Kemarin dari Sumut gelombangnya menggetarkan. Gelombang dirasakan di mana-mana. Saya sendiri terus terang tidak membayangkan. Saya diberitahu Pak Iskandar di bandara, diberitahu akan ada penjemputan di bandara. Saya pikir dijemput di bandara, begitu dijemput di bandara dikirimin air bah di bandara. Saya tidak mengira sebanyak itu. Keluar dari bandara kita jalan ke tol. Ternyata dari bandara ke tol ternyata banyak warga Sumut yang menyambut kata Anies. Kalau kalian sudah baca artikel saya sebelumnya, kalian pasti sudah tahu kenapa mereka menyambut seperti itu. Ini dari pengakuan warga sendiri, Anies ternyata bisa juga diperdayai oleh sebuah dukungan semu. Tapi pemilihan kata-katanya sungguh menggetarkan. Gelombang dukungan sungguh menggetarkan sambutan Mbak Air Bah. Ini bahasa khas novel yang bisa membuat pendukungnya jungkir balik kegirangan. Bukan soal satu orang, ini artinya ada begitu banyak orang yang menginginkan adanya perubahan. Menginginkan adanya perubahan dan itu bergerak sendiri pasti bisa merasakan atau dirasakan. Mana mobilisasi dan partisipasi jelas Anies. Nah kan dia tidak tahu apakah itu mobilisasi atau bukan. Kita yang sering bertemu kumpulan orang bisa merasakan mana yang mobilisasi, kapan itu partisipasi, ketika itu partisipasi yang datang dari hati. Tadi saya